Selamat selamat apa nih bilangnya? Los. Oh, Kita udah nih. baru nih, Los. Kita baru nih, Los. Kita Oke. Holy Pep Talk baru. Jadi kita gimana nih? Welcome guys. Kita akhirnya punya cabang kita. Yoi. Yoi. Punya perlebaran. Iya, kita branching out. Ini juga gua kayak keren banget hari ini. Iya, kacamata lu gak nahan banget. Keren banget. Selamat datang. Ini kita baru dan kita masih bingung sebenarnya openingnya gimana, tapi pada dasarnya kita punya franchise pokoknya ini. Nah, pada dasarnya ini akan membicarakan tentang UBK, nanti bakal dijelaskan. Ntar kita perkenalkan diri dulu. Lebih detailnya dijelaskan oleh kakak satu ini. Iya. Nah, jadi gua Brandon Benedict Brandon Prakosa, bisa dipanggil Brandon. Gua Innocent dan saya Innocent Carlos. Nah, keren banget tampilan saya hari ini. Sama kita ini kebetulan nanti host untuk podcast UWK bukan kita ya guys. Jadi nih salah satu hostnya nih. Silahkan Kak, perkenalkan diri Kak. Kanan. Terima kasih Brandon dan Carlos. Hai guys, saya Anastasia Retno Pujiastuti, biasa dipanggil Kak Nana. Saya seksi BI UBK dan kita mulai hari ini akan ada Holy Pep Talk UBK. Nah, di Holy Pep Talk UBK yang episode pertama kali ini akan hadir Romo kita tercinta, Romo Raffi Uran CSSR, dan seksi katekese Paroki Santo Leo Agung, Kak Sinta. Hari ini kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya yang dimauin sama Gereja Katolik terhadap umat berkebutuhan khusus dari sisi Gereja Katolik dan juga khususnya dari sisi katekese. Oke, kita mau ngobrol panjang. Brandon sama Carlos sudah siapin pertanyaan yang banyak. Silakan Brandon, Carlos. Wah, keren banget gak tuh Los? Perkenalannya Los. Ini ada kalah kita ya. Kalah kita nggak biasa ternyata. Kita cupu kita. Oke, ini untuk pertanyaannya ini sekitar ada 5 pertanyaan yang dipilih dari 500. Kok kita kayaknya pertanyaannya dapetnya beda ya? Beda sama. Udah lanjut aja lah ya. Nah, jadi kita perkenalan dulu nggak nih nanti narasumber siapa nih ada? Tadi udah dikenalin. Oh udah ya. Tadi udah dikenalin. Enggak, maksudnya perkenalan masing-masing gitu. Oh iya gitu. Boleh betul. Biasa offline ya? Iya biasa offline, sorry. Oh, kita kenalin dulu dari biar lebih lengkapnya gitu, perkenalan biar lebih lengkap. Iya. Dari seksi katekes ada Bu Sinta, coba, dan dari Romo ada Romo Raffi. Coba perkenalan dulu dong Bu Sinta dan Romo Raffi. Dari Romo ada Romo Raffi. Ya kan ada Romo pun, aduh gimana sih? Guys, kan ada Romo pun. Romo Raffi padahal baru disapa sebentar loh, tapi sangat berkerendahan hati untuk ikutan diwawancarai di sini. Dan ternyata tadi kita udah dengar di awal ya, sebelum kita mulai ya, Romo Raffi ternyata tuh bisa bahasa isyarat juga loh. Ya Romo, belajar bahasa isyarat. Coba bahasa isyaratnya yang Romo bisa apa Mo? Oke, baik, terima kasih. Makasih Brandon sama Carlos, Mbak Nana, makasih. Saya sangat senang bertemu dengan kamu semua. Sangat senang. Reaction. Ya, perkenalkan, nama saya Romo Raffi. Ya. Umur saya berapa? Tebak. Tebak. Dua. Dapat tumbler nggak nih mau? Dapat tumbler nggak mau? 36. Wah. Saya umur saya 36 ya. Oke, baik. Apalagi
gimana? Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Saya sehat. Yeay. Siap. Makasih. Keren kan Brandon, Carlos, Romo bisa bahasa keren isyarat banget ya. gitu. Kalau saya ngantuk gimana saya ngantuk? Saya ngantuk gak tidur. Oke, Kasinta nih sekarang Kasinta. Ya. Aduh, aku minder sama Romo. Tapi tenang Romo, aku mau belajar juga. Aku baru belajar semalam, Bu. Luar biasa, Bang. Satu Itu malam langsung bisa. Khusus buat ini dong Mo ya. Iya, buat teman-teman UBK yang terkasih. Oke, Mo. Puji Tuhan, Kasinta, puji Tuhan. silakan. Iya, oke. Kalau aku Sinta, aku bisa cuma gini, SHINTA. Aku cuma baru bisa ini. Yeay. Oke. Nama aku Sinta, saya dari seksi katekese di sini bersama-sama dengan Kak Nana dan terlibat dalam kegiatan Bina Iman UBK. Seperti itu. Itu aja cukup ya Kak Nana ya? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Kasinta. Balik lagi ke Brandon dan Carlos. Nah, kalian udah mendapatkan perkenalan masing-masing. Ya, udah tahu nih siapa narasumbernya gitu. Iya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan yang kita udah siapkan. Silahkan Los, kacamatanya dibuka Los. Nggak bisa, susah dikejar. Oh, virtual ya kacamatanya. Oh. Pertanyaan pertama buat Kasinta dulu nih, seksi katekis. Romo dulu. Iya. Oh, Kita ke Romo dulu. Dapat suara dari bulan. Katanya Romo dulu gitu. Nggak bisa. Oke, buat Romo dulu pertama. Apa dasar gereja memperhatikan penyandang disabilitas gitu? Dengar Mo? Oke. Dasar gereja untuk Memperhatikan penyandang memberikan disabilitas. perhatian kepada UBK. Kalau seorang Katolik ditanya dasar, pasti jawabannya adalah mengikuti teladan Yesus Kristus. Apapun perbuatan-perbuatan baik, jawabannya pasti adalah mengikuti tindakan teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu telah diutus oleh Bapa ke dunia untuk melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Injil hari ini juga mengatakan bahwa kita harus mencintai semua orang tanpa kecuali. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu mereka menyingkirkan orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang sakit berbagai macam jenis penyakit, dan mereka itu dijuluki sebagai orang-orang yang terkutuk. Maka Yesus melarang itu. Yesus datang mau menyingkirkan semuanya itu. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 itu Yesus mengatakan bahwa Roh Tuhan itu ada padaku. Oleh karena itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa kepada Yesus untuk menjalankan tugas itu. Dan roh yang sama diutus kepada kita orang-orang yang telah dibaptis untuk menjalankan tugas yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu melayani orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang disingkirkan. Dalam hal ini orang-orang OBK dalam hal ini juga termasuk di dalam situ yang harus diperhatikan oleh gereja. Dan bahkan dalam Injil Markus bab 2 ayat 17 juga dikatakan bahwa aku datang ini bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Jadi Yesus datang itu untuk melayani semua orang, teristimewa mereka yang sakit.
Oleh karena itu kita yang menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus harus mengikuti teladan Yesus. Itu adalah beberapa dasar mengapa gereja menaruh perhatian kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Juga dalam Injil lain, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 12 sampai 14, itu juga dikatakan, Yesus mengatakan bahwa jika kamu mengadakan pesta, janganlah mengundang orang-orang kaya, janganlah mengundang keluargamu, tetapi mengundanglah orang-orang miskin dan orang-orang buta. Bukan berarti bahwa Yesus melarang kita mengundang orang-orang apa, tapi Yesus mau mengatakan bahwa jangan lupa kita juga harus mengundang orang-orang yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Ya, itu adalah beberapa dasar mengapa gereja menaruh perhatian pada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Itu juga harus menjadi teladan bagi kita bagaimana memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kurang lebih begitu, Brandon dan Carlos, beberapa dasar dari kitab suci berkaitan mengapa gereja memperhatikan orang-orang miskin. Yang pada intinya, seperti saya katakan tadi, adalah mengikuti teladan Yesus Kristus. Wah, karena ingat nggak waktu kecil ada tuh lagu gitu, satu orang buta duduk minta-minta gitu kan ya, terus mata terbuka. Wah, iya ternyata itu ya dasarnya ya Mo ya. Iya betul, itu lagu-lagu dulu itu. Los nyanyi Los. Enggak, udah lupa lagi. Carlos nggak pernah kecil, langsung besar dia. Oh iya benar. Nggak langsung ngelewatin gede segitu. Nggak ngelewatin dulu, SD. jadi langsung besar Carlos. Carlos langsung besar. Ternyata banyak banget ya dasar Injilnya ya. Dan yang paling Masih penting, banyak lagi dasar-dasar biblis mengapa gereja memberikan perhatian khusus kepada UBK atau OBK. Jadi udah pastilah ini kita didukung banget. Aduh senang sekali ya, seksi Bina Iman UBK ternyata benar-benar didukung oleh gereja. Oke Carlos, balik lagi ke Carlos. Brandon. Oke Brandon. Gua merasa kayak kita tuh bikin satu aja gitu. Jadi gantian bikin lo tau gak? Oke. Sekarang kita mungkin lebih tanya ke Bu Sinda kali ya. Kenapa seksi katekese memutuskan untuk membentuk seksi Bina Iman UBK itu? Terima kasih Kak Brandon. Aku lebih senang dipanggil Kak, boleh nggak? Oke, boleh. Biar kesannya lebih muda dari Romo Raffi gitu kesannya. Oke. Sebenarnya gini, kalau dari seksi katekese sendiri, kami membentuk Bina Iman UBK itu sesuai dengan arahan dari arah dasar KAJ 2022 ini, 2021-2024, bahwa memang untuk tahun ini lebih fokus pada teman-teman berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi makanya dibentuklah seksi BIUBK ini. Seksi ini baru terbentuk tahun lalu, tepatnya itu di bulan Oktober ya Kak Nana ya. Bulan Oktober, jadi bulan September akhir aku langsung hunting Kak Nana kan. Kak Nana tolong karena yang paling dekat, yang kenal dan bersedia Romo, ini penting poin ini. Dia bersedia dan sangat peduli sekali dengan teman-teman UBK. Dan kebetulan Kak Nana punya background sendiri tentang untuk anak-anak UBK, jadi pas lah posisi ini. Puji Tuhan, tadinya Kak Nana nggak maju mundur, benar ya Kak Nana ya? Karena tugasnya banyak banget, kebelebekan kata Kak Nana gitu kan ya. Tapi puji Tuhan karena kecintaan Kak Nana dengan teman-teman UBK spesial banget di Leo Agung, Kak Nana akhirnya iya dan terbentuklah tim. Dan puji Tuhan nih Romo, dari tim katekese yang bergeraknya sangat cepat, fluid gitu ya, cepat banget itu dari tim UBK. Jadi based on data yang kita peroleh dari teman-teman di PPTR, waktu itu ada 20 disabilitas, lalu langsung di follow up Kak Nana dengan tim, dan puji Tuhan akhirnya akhir November, aku lupa tanggalnya Kak Nana, tapi akhir November ya, akhirnya dimulailah Bina Iman Romo, Bina Iman UBK. Jadi fokusnya pada pembinaan iman teman-teman UBK, dan kita bilangnya ke mereka tuh, menyebut mereka bukan teman-teman disabilitas, tapi kita menyebutnya teman-teman spesial. Seperti itu ya Kak Nana ya. Gitu. Jadi dan puji Tuhan antusias dari teman-teman, dari orang tua itu baik banget. Bahkan ada satu orang tua yang sampai terharu ya Kak Nana ya, sampai nggak bisa bicara gitu kan ya, begitu aduh dengan senangnya, dengan bangganya, dan
puji Tuhan anaknya sampai sekarang tetap mengikuti kegiatan ini, Bina Iman UBK seperti itu. Jadi kira-kira karena kenapa di awalnya dibentuk karena arahan dari KAJ sendiri seperti itu. Iya. Jadi ternyata Paroki Leo Agung tanggap banget ya. Iya. Cepet KAJ banget, itu minta paling apa? cepet. Iya. KAJ minta apa? Dikasih. KAJ minta apa? Dikasih gitu ya. Ayo. Kalau nggak dikasih bahaya soalnya kanan. Enggak ya mau ya. Kan karena kesadaran. Oh iya. Oke. Bener banget Romo, itu karena kesadaran, bener banget. Karena sebelumnya Romo, Kak Nana sempat cerita sama aku mengenai concernnya dia di UBK di Leo Agung, tapi belum ada wadahnya. Dan puji Tuhan itu nggak sampai sebulan setelah kita bincang-bincang, Kak aja minta ada Bina Iman UBK, dan puji Tuhan dapatlah Kak Nana. Kecolek dikit dapat Kak Nana. Dan jadi ini Romo awal terbentuk UBK di Dekanat Jakarta, di Dekanat Bekasi. Nah itu Leo Agung punya duluan. Mantap. Mantap. Oke, balik lagi ke Carlos dan Brandon. Jadi itu Dan. Iya. Awal mula katekes memutuskan untuk Los, coba Dik, gua ngetes dulu. Tadi dibilang Bina Iman UBK mulainya kapan? Ayo. Oktober, betul, tidak Oktober. Oktober 2022 ya? Belum. Itu belum lewat. 2021. Oktober 21 ya? Nah, terus Kak Nana masuk ke Bina Imannya kapan? Ayo, Los. Ayo. Setelah Oktober. Yaudah lalu lulus lah, lumayan lah ya. Nah, lumayan lah. Nah, sekarang kita lanjut nih ke Romo lagi. Berarti gue spesialis Romo, lu spesialis Kintan ya? Ya udah gitu deh. Oke. Berarti balik lagi untuk Romo nih. Apa yang diharapkan gereja bagi umatnya yang menyandang disabilitas? Harapan gereja bagi saudara-saudari yang penyandang disabilitas ya. Yang jelas harapan gereja adalah supaya teman-teman saudara-saudari kita yang disabilitas ini jangan merasa bahwa mereka itu tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan oleh gereja. Justru gereja sangat menaruh perhatian kepada kalian semua saudara-saudari penyandang disabilitas. Kalian itu sama seperti teman-teman orang lain yang di mata banyak orang itu normal secara fisik, normal secara mental, normal secara intelektual. Kalian semua itu sama, dan kita semua ini sama di mata Tuhan, tidak ada yang beda. Makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan gereja secara khusus memberikan perhatian kepada teman-teman saudara-saudari yang penyandang disabilitas ini. Gereja tidak memberikan perhatian khusus kepada orang jomblo loh. Tapi gereja menaruh perhatian khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa saudara-saudari penyandang disabilitas, kalian adalah hadiah terindah bagi keluarga. Karena dengan kalian, manusia dituntut untuk menunjukkan betapa besarnya cinta kepada sesama, teristimewa kepada anggota keluarga penyandang disabilitas. Dan salah satu kutipan dari dokumen gereja Gaudium et Spes nomor 1, artikel 1, itu juga mengatakan sangat jelas di sana bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, teristimewa mereka yang miskin dan yang paling menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu artinya bahwa gereja mau mengatakan bahwa apa yang kalian alami itu juga yang dialami oleh gereja. Gereja akan selalu hadir bersama kalian. Gereja akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk melayani, untuk hadir berjalan bersama dengan kalian. Jangan pernah merasa bahwa kalian itu berjalan sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kalian itu ditinggalkan oleh gereja. Ya, saudara-saudari penyandang disabilitas,
Jangan pernah merasa ditinggal. Gereja selalu hadir untuk kalian. Iya Mo. Ya, sebenarnya Mo, kita semua juga punya disabilitas ya Mo ya, cuman nggak kelihatan ya Mo. Iya. Bisa jadi karena disabilitas penyandang disabilitas itu ada 3 loh kategorinya ya Bu ya. Iya, Ada betul. Fisik, ada psikologis, ada intelektual. Iya betul. Wah, Romo keren loh. Romo ternyata baca undang-undang. Itu ada di undang-undang loh. Carlos sama Brandon udah baca belum undang-undang? Iya, yang pasti. Kalau saya sih lebih ke intelektual kayaknya deh. Itu orang-orang yang menurutnya saya atau orang-orang yang otak kemampuannya itu jenius boleh dibilangnya di luar kemampuan orang normal itu juga bisa dikatakan disabilitas. Iya, betul. Iya. Jadi yang IQ-nya tinggi itu juga termasuk disabilitas sebenarnya. Betul, karena di atas rata-rata. Dan Romo, teman-teman IQ buat ini tinggi nih. Jadi Carlos yang sederhana saja ya, Brandon nggak usah diatur sederhana aja nggak apa-apa. IQ saya IQ padamu. Romo, ini beneran nih Mo ya, ada satu teman di Bina Iman, Kasinta juga tahu ya, mereka itu benar-benar justru mengajarkan saya ya, kalau saya tuh ngerasa diajarkan oleh mereka loh, justru diajarkan bagaimana hidup, karena teman-teman disabilitas itu murni banget, tulus banget, hatinya tuh tulus banget, kalau berteman tulus banget, kalau memberi tulus banget gitu, jadi mereka tuh dari mereka tuh saya belajar. Ada Mo ya satu teman UBK ya, Kasinta ya, Yona ya. Kalau misalnya dia lucu Mo. Jadi kalau ditanyain ya, siapa yang mau masuk surga gitu ya. Yona ini bilang, aku mau masuk surga tapi sama Kak Nana. Bayangin Mo, ya ampun. Ya. Jadi saya senang banget karena saya diajakin sama dia masuk surga. Ya Kak Sinta ya, Yona ya. Banyak luar biasa. Banyak pernyataan-pernyataannya yang tulus gitu loh. Oh iya ternyata dia mau masuk surga tapi mau ngajak temen. Kalau kita kan nggak mau gitu ya, wah terserah lah mau masuk surga mau masuk neraka. Tapi dia benar-benar saya mau masuk surga tapi sama Kak Nana gitu. Wah, mereka itu selalu apa adanya ya, betul. Dan mereka lah justru yang mengajarkan kita untuk melihat wajah Allah, itu yang saya rasa. Benar. Oke, balik lagi ke Brandon sama Carlos. Nah, kalau Brandon mau masuk surga nggak, Dan? Pengen sih, cuman kayak gimana ya? Nggak ada yang ngajakin ya? Nggak ada yang ngajakin, kalau aku ada yang ngajakin. Aku nggak ada yang ngajakin, gimana dong? Ajakin dong kan anak. Jalur prestasi aja, Dan. Ntar gue jalur undangan, coy. Investasi, mau masuk surga. Oke, kita lanjut ke Kasinta ya. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaannya hampir mirip, tapi dari sisi katekese, apa yang diharapkan dengan terbentuknya BIUBK? Dari seksi katekesenya ya. Oke, tadi nggak jauh. Sebenarnya kan kalau dari katekese itu kan perpanjangan dari apa yang tadi Romo sampaikan ya, gitu kan. Kami melakukan di lapangannya seperti apa. Dan intinya gini, sebenarnya satu, kami ingin menggugah umat semuanya, gitu kan, bahwa kita punya loh teman-teman spesial yang membutuhkan perhatian kita, gitu. Karena selama ini mungkin tidak ada tempat buat mereka. Padahal sebenarnya tempat itu selalu ada untuk mereka. Tapi kita memang belum terbiasa untuk itu. Dan selama ini image-nya adalah ketika ada teman-teman UBK itu kalau kita memberi bantuan, itu bantuannya berupa material biasanya. Seperti itu untuk mereka gitu. Padahal yang paling mereka butuhkan adalah mereka ada kedekatan personal kepada mereka. Mereka diakui eksistensinya, diakui keberadaannya gitu. Dan dari seksi katekese sendiri ingin sekali agar kita sama-sama bisa bertumbuh dalam iman. Maka oleh sebab itu kita bagi job nih antara katekese dengan PSE gitu kan. PSE akan bantu untuk yang bagian-bagian materialnya, bantuan-bantuan naturalnya dan sebagainya itu. Di katekese kita akan bantu mereka untuk pertumbuhan iman. Dan teman-teman, ini spesialnya. Jadi orang ngerasa bahwa kita bantu mereka gitu kan ya untuk pertumbuhan iman.
Tapi ternyata kami yang di katekesi ini dibantu sama mereka untuk bertumbuh dalam iman. Tadi yang Kak Nana sampaikan, kita bertemu wajah Allah gitu dalam diri mereka. Bener banget nih Romo. Kita pagi spesial banget waktu tanggal 5 Desember kemarin kita ngadain misa untuk Hari Disabilitas Internasional. Kita undang ada seorang disabilitas yang ada Stefani di sana yang punya prestasi internasional luar biasa. Kita undang ke sana, dan ada Kak Rio yang selama ini ingin sekali untuk bisa terlibat dalam pelayanan liturgi karena dia bisa bermain keyboard, ternyata belum dapat tempat gitu kan. Setelah hari itu gitu kan, dia mendapat tempat untuk bisa melayani bersama-sama gitu kan di gereja. Itu luar biasa banget. Dan sejak hari itu banyak teman-teman yang tergugah, banyak teman-teman umat yang tergugah bahwa iya ya, mereka dengan bersama mereka kita bisa melihat wajah Allah sesungguhnya, kemurnian mereka dan sebagainya. Aku sampai terharu kan anak, spesial aku sampai nangis ya, terharu itu ngeliat mereka ada gitu kan, misa bersama-sama gitu. Dan kedepannya ini memang program ini 1 tahun saja sampai tahun 2022 selesai, tapi kedepannya bahwa nanti teman-teman UBK kan kita bisa bersama-sama dengan kita semua. Dia akan bisa misa bareng bersama kita gitu, dan kita menerima keberadaan mereka. Terus mereka bisa aktif di kegiatan pelayanan seperti di kegiatan liturgi, bisa menjadi lektor, bisa menjadi organis, tata laksana dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar terlibat bersama teman kita. Nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya antara yang menyandang disabilitas dengan yang tidak ada bedanya. Kita sama semuanya, dan itu yang target kedepannya seperti itu. Itu sih Kak. Dan ini mungkin di awal di Bina Iman Remaja ini kami mulai dari anak-anak kecil dulu, anak-anak remaja kami bantu selama APP ini, kami latih mereka untuk bisa berbahasa isyarat. Jadi mereka selama pertemuan APP 4 kali itu di awal mereka akan belajar bahasa isyarat bersama Kak Lili. Kita punya JBI ya kanan ya, kita punya JBI, 2 orang JBI kondang. Ada Kak Lili dan Kak Ipang. Lalu Kak Lili bantu kami teman-teman di BIR untuk belajar bahasa isyarat. Jadi mereka akan mengenal. Jadi bahasa isyarat ini buat mereka jadi bahasa gaul. Jadi bahasa gaulnya mereka ceritanya Romo gitu. Jadi kita siapkan teman-teman di sini di remaja ini yang mudah-mudahan nanti ke depannya 2-3 tahun ke depan mereka bisa jadi pionir ya buat teman-teman di Gereja Agung, supaya bisa merangkul teman-teman semua. Gitu sih Romo, juga Kak Nana, Carlos dan Brandon. Jadi hening nih suasananya. Saking fokusnya aku tuh, saking dengerinnya. Bahasa kerennya tahu nggak Brandon? Bahasa kerennya yang dibilang sama Kak Sinta itu adalah inclusion. Iya, inklusi. Ya, inklusi. Iya. Jadi bahwa kita membuat mereka masuk, include, membuat mereka termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kemarin kita udah sempat ngomongin tuh kan Nana, kalau nggak salah sama Kario ya. Iya benar-benar, Mas Rio itu yang teman netra. Iya, itu ya dia membicarakan mengenai inklusi. Iya itu. Ya itu. Susah banget. Nih lidah belum bangun gue. Kebiasaan ngomong which is literally sih lo. Apa? Iya. Mas Rio adalah andalan kita tuh. Jadi Mas Rio adalah teman netra, disabilitas netra yang kami masukkan sebagai pengurus Bina Iman UBK, karena kami pengen banget gini ada salah satu dari teman UBK yang masuk dalam kepengurusan, supaya kalau kami punya kebijakan apa atau punya keputusan apa, kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan langsung. Jadi kita nanyain, butuh kalau UBK, kalau kita ada acara ini kira-kira masuk nggak ya gitu. Jadi asik jadinya, benar-benar inklusi tadi, inklusi Brandon. Iya. Mohon maaf guys. Jadi lidah gue belum bangun guys. Oke, kita balik ke Carlos. Oke, next pertanyaan untuk Romo lagi nih. Nah, bener nih spesialisnya. Gantian begitu. Nah, apa harapan atau seruan Romo untuk umat Leo Agung terhadap penyandang disabilitas ini? Oke. Harapan untuk umat Leo Agung. Seruan atau harapan. Saya sebagai pastor di paroki sini. Yang pertama itu kita harus punya sikap empati dulu, ya. Kita harus punya sikap empati dulu. Empati berarti
turut merasakan. Kita harus berempati, bersolider, turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang penyandang disabilitas ini. Kalau kita tidak bisa inklusi tadi, masuk ke dalam dunianya mereka, kita nggak bisa. Kita hanya berbicara dari luar, itu setengah mati. Orang yang berbicara, hanya mampu berbicara, itu hebat. Belum bisa dia bekerja. Oleh karena itu, kita harus masuk dulu, berempati dengan mereka, merasakan, turut merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan. Baru kita bisa ambil tindakan dari situ. Yang pertama. Lalu yang kedua, mencintai dengan tulus. Dalam arti begini, Bapak Ibu sekalian, umat Paroki Leo Agung, kita harus mencintai dengan tulus. Artinya maksud saya itu adalah, jangan kita mencintai saudara-saudari kita penyandang disabilitas ini berdasarkan cerita-cerita hubungan keluarga. Itu sering loh masalahnya. Dia ini memang anaknya begitu karena orang tuanya begini, karena keluarganya itu begini, jadi anaknya itu begini. Itu akhirnya memetak-metakan kita untuk bisa melayani dengan tulus. Oleh karena itu kita buang itu dulu, kita buang itu pemikiran, pemahaman kita, perasaan kita bahwa anak ini berasal dari sini, anak ini berasal dari situ. Jangan, kita harus dengan tulus mencintai mereka. Dan yang ketiga, seruan saya untuk umat di Paroki Leo Agung. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Kak Sinta dengan Kak Nanan tadi. Bahwa tidak semua orang itu mempunyai kemampuan. Tidak semua orang itu bersedia untuk memberikan diri menjadi pendamping, pengajar teman-teman UBK ini. Ya, jadi kalau sudah ada orang yang bersedia untuk membantu, mendampingi teman-teman UBK ini, mari Bapak Ibu kita dukung. Kita dukung mereka. Kita dukung mereka dengan cara apa? Ya, bisa tergantung kita. Bisa melihat bagaimana fasilitas yang ada supaya mereka nyaman untuk melakukan pendampingan. Bisa dalam bentuk materi maupun non materi, bisa saja. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan perhatian, dukungan kepada orang-orang yang sudah bersedia memberikan waktu, tenaga, kemampuannya mendampingi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Dan yang berikut, ya, kita semua ini tidak diberikan kemampuan khusus seperti itu. Mungkin ada saudara-saudari kita umat Leo Agung yang mau untuk bergabung bersama dengan Mbak Dana dan kawan-kawannya. Ayo, mari bergabung. Mari bergabung bersama Mbak Nana dan kawan-kawan supaya ada semakin banyak orang, semakin banyak tenaga untuk bisa mendampingi anak-anak kita, saudara-saudari kita, khususnya di Paroki Leo Agung ini yang penyandang disabilitas ini, supaya mereka juga terus difasilitasi. Mungkin karena kekurangan tenaga sehingga pertemuannya satu minggu satu kali. Dengan banyaknya tenaga mungkin lebih banyak pertemuannya, bisa jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu mari Bapak Ibu kita berikan dukungan kepada Kak Nana dan kawan-kawan, Mas Ipang dan lain-lain. Dan juga mari kita harus terlibat jika punya kemauan, punya kemampuan. Ya, terima kasih. Wah, aduh terharu mau mendengarnya. Terima kasih banget. Wah, nih benar-benar apapun bentuknya ya, betul Mo. Apapun bentuknya kami terima. Brandon misalnya bisa apa Brandon lu bisa apa Brandon? Nggak bisa apa-apa sih. Oh nggak bisa. Enggak, Brandon tuh senyumnya indah banget loh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang perlu ini nih supaya ada yang nangis misalnya, kita kasih Brandon supaya jadi tersentuh gitu ya. Pokoknya bentuk apapun. Orangnya lucu banget Brandon itu. Iya benar. Oke, berarti kalau nanti ada yang perlu penghiburan kita kasih Brandon. Jadi intinya betul kata Romo Raffi bahwa kami seksi BI UBK ini benar-benar perlu banget semua hal yang sekecil apapun kami akan terima dengan tangan terbuka, karena sebenarnya kalau kita memberi itu kita bukan lagi mau mengasihani. Nah ini mau yang tadi Romo saya juga setuju nih. Sebenarnya kita bukan lagi mengasihani teman-teman UBK, tapi kita lagi mau memberikan hak mereka.
memberikan hak mereka untuk hidup sama seperti manusia yang lain. Jadi kalau kita datang untuk memberi, ya kita datang untuk memberi supaya mereka bisa bersama kita, bukan karena kita kasihan. Jadi ada empati, ada mengasihi, dan terjun langsung ya ke tindakan nyata. Itu dia kesimpulannya tuh, empati, mengasihi, dan tindakan nyata. Terima kasih Romo Raffi. Mudah-mudahan habis ini kita kebelebekan sama relawan ya Kak Sinta ya. Siapa? Amin. Karena Mo, nah ini masih online ya Mo ya. Nanti kalau misalnya kita udah offline, kita sih ininya ya, cita-citanya 1 UBK ditemenin sama 1 relawan. Jadinya benar-benar ada inklusi tadi gitu. Nanti Brandon aku kasih sama nemenin Yona deh ya. Atau gini aja, kita mau menghimbau atau meminta kepada umat, walaupun sekarang ini dia tidak punya kemampuan, tapi punya kemauan, mari bergabung untuk belajar. Betul. Ya, untuk belajar bersama-sama ya. Bapak Ibu gitu. Iya. Kita 2 minggu sekali juga ada bahasa isyarat loh, teman-teman Komso sudah banyak yang ikut juga bahasa isyarat. Kita belajar doa dasar, doa Salam Maria, doa Bapa Kami, doa kemuliaan dengan bahasa isyarat. Jadi mudah-mudahan itu juga membuat semakin inklusi nih umat Leo Agung, banyak yang bisa bahasa isyarat kan. Jadinya lebih seru ya kalau ketemu teman-teman disabilitas dulu. Oke. Brandon. Yang penting niat dulu guys kalau mau ikut gini. Yang penting niat dulu. Ntar mah masalah belajar apa enggak itu mah easy itu mah. Iya. Nah, berarti Brandon masuk nih. Mantap Brandon. Masuk kemana? Main masuk aja lu. I love you Brandon. I love you too. Mangga silakan berikutnya. Karena siapa Brandon? Maunya semangka, nggak mau mangga pagi-pagi nggak sehat. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat Kak Sinta deh. Saya spesialis Kak Sinta kan hari ini ya. Carlos Romo. Aku jadi deg-degan deh jadinya. Apa harapan seksi katekese untuk penyandang disabilitas di Paroki Leo Agung? Oke, ini jawabannya sih kayaknya sama dengan jawabannya Romo kayaknya. Gitu, apa yang tadi Romo sampaikan gitu kan, ya sama intinya sama gitu kan. Mungkin ini kalau yang jelas tadi sama dengan Romo sampaikan, yang jelas kami ingin bisa bertumbuh bersama gitu dengan teman-teman disabilitas. Kami ingin bertumbuh bersama, kami ingin bersama-sama untuk melihat wajah Kristus. Kalau kata bahasa anak-anaknya mau masuk surga bareng gitu ya kan Nana ya. Gitu. Kayak tadi si Iwana sampaikan ya. Nah, gitu. Dan tapi benar Romo, kami memang saat ini dengan keterbatasan kami sangat membutuhkan sekali bantuan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu. Tolong support kami gitu kan, support kami. Kalau memang Bapak Ibu bisa terlibat aktif bersama kami, puji Tuhan sekali gitu kan. Apapun itu yang tadi kan anak sampaikan. Kalaupun belum bisa seperti itu, tapi Bapak Ibu punya hati untuk mau mendukung gitu kan, monggo gitu kan, silakan. Kami juga sangat mengharapkan gitu kan. Dan satu Romo sebenarnya yang ini sebenarnya dari katekese itu arahan dari Romo Uut sebagai koordinator dari Komkat gitu, mengarahkan supaya ada kedekatan secara personal dengan teman-teman UBK dan keluarganya, karena keluarganya pun membutuhkan pendampingan seperti itu untuk untuk anak-anaknya sendiri seperti itu. Jadi ini suatu PR yang mungkin akan kita godok sama-sama, entah itu bentuknya seperti apa, dan ingin supaya umat semua bisa menerima teman-teman UBK tadi secara tulus dan seperti itu deh. Oh, satu lagi Romo tentang sakramen, penerimaan sakramen dari teman-teman. Ini kan kewajiban kami ya gitu kan, yang sakramen agar teman-teman UBK ini penerimaan sakramen terfasilitasi dengan baik gitu kan. Kami juga membutuhkan para katekes, para pengajar yang siap untuk membantu teman-teman di teman-teman UBK ini pada saat mereka akan terima komuni pertama, akan krisma, atau mungkin ada pendampingan lain pada saat mereka sakit atau pada saat mereka membutuhkan sakramen pernikahan dan sebagainya gitu. Jadi kami butuh pelatihan, kami butuh tenaga, kami butuh belajar banyak gitu, seperti itu sih Romo. Dan sejauh ini memang yang sudah kami lakukan ada pendampingan itu
di komuni pertama yang sedang berjalan ada satu orang teman Rungu, teman tuli yang sedang belajar dan didampingi dengan Bu Lili sebagai JBI-nya, tapi sedang berproses nih Romo karena dia anak muda gitu kan, anak remaja yang lagi masa on off-nya gitu kan. Kami coba pendekatan. Juga ada teman netra yang sedang belajar Krisma, lagi belajar Krisma. Puji Tuhan ada adiknya, jadi selama ini didampingin sama adiknya untuk menerjemahkan apa ada kata-kata, ada video atau ada slide seperti itu. Tapi kedepannya kami ingin para katekis mempunyai kemampuan untuk bantu teman-teman disabilitas seperti itu. Iya. Itu rasanya Kak Brandon. Ini kok kalau aku bicara kok pada hening ya? Pay attention. Entah kenapa ya, kayaknya suaranya Kak Sinta tuh sangat enak banget didengar gitu. Merasuk. Iya, merasuk gitu, kayaknya langsung masuk gitu ke hati gitu. Jadi kayak, aduh, gua nggak boleh ngomong nih, ntar keganggu. Iya, Kak Sinta. Jadi Kak Sinta ini membantu banget sama Bina Iman UBK, Romo Raffi. Jadi ini Kak Sinta nih atasan Bina Imannya UBK nih ya. Jadi kalau Bina Iman itu benar-benar ajar ini aja, iman Katolik. Tetapi kalau misalnya udah perlu sakramen, saya serahkan kepada Kak Sinta, nanti tim Kak Sinta yang komuni pertama, Krisma itu mengajar, tapi nanti ada pendampingan dari relawannya Bina Iman UBK. Nah ini yang kami perlu, relawan Bina Iman UBK tuh kadang-kadang perlu juga datang ke anaknya gitu ya, datang ke orang yang, karena perlu pendampingan banget, nggak hanya tentang bagaimana imannya gitu, tapi juga pendekatan personal. Benar tadi Kak Sinta bilang. Dan juga bahwa ini sekarang ini perlu banget dampingan keluarga ya, karena ternyata ada juga keluarga, bukan hanya kami perlu umat nih untuk bangkit ya menemani teman-teman, tapi ternyata ada keluarga-keluarga UBK juga yang belum terbuka, belum mau anaknya. Padahal kan tadi kata Romo kan ini bukan salahnya keluarga, ini bukan dosanya ibunya sampai ngelahirin disabilitas itu, ini bukan salah keluarga itu. Nah itu masih kadang ada beberapa yang sebenarnya ada anak UBK-nya, tapi keluarga belum terbuka untuk yuk anak saya dibawa untuk pelajaran agama, untuk pelajaran ini. Nah itu yang mungkin kami mohon juga Romo sekali-sekali gitu ya, kalau khotbah di pas umat gitu ya, ayo ini bukan salah siapa-siapa kan ya Mo ya. Ini malah justru anugerah. Tadi Romo bilang kalau anak, ada keluarga yang punya anak UBK itu sebenarnya anugerah. Itu Paus Fransiskus sendiri yang mengatakan itu ya. Betul. Berkat itu. Karena benar-benar kalau pendampingan anak UBK itu benar-benar bukan hanya orang lain, tapi yang paling pertama adalah keluarga yang dampingin ya Kak Sinta ya, karena itu penting banget. Tadi seperti yang netra didampingi waktu Krisma, pelajaran Krisma dibantuin sama adiknya gitu ya. Jadi itu penting karena keluarga yang paling pertama yang mendukung si UBK-nya tersebut. Oke, silakan Carlos dan Brandon balik lagi. Nah, jadi gitu Dan. Jadi gitu loh. Ngerti lah gua. Emang gua kayak lo. Ayo coba Los, lu ulang Los. Coba lu ulang. Tadi intinya pokoknya kata dari perkenalan. Ulangnya dari perkenalan. Apa tadi ya? Jadi lupa. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Terus balik lagi ke Romo nih. Pertanyaan ke-73 nih Mo. Apa kebijakan Paroki Leo Agung terhadap penyandang disabilitas terkait arah dasar kaji yang baru gitu? Oke. Tindak lanjut Paroki Leo Agung berkaitan dengan arda, saya kira kita sendiri sudah rasakan sekarang ini. Salah satunya kegiatan kita saat ini. Ini juga merupakan salah satu bentuk bagaimana Paroki Leo Agung menanggapi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang bagaimana dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, saya mendengar, saya belum tahu persis, tapi saya mendengar dan saya yakin pendengaran saya itu 99,9% benar. Yaitu bahwa Paroki Santo Leo Agung ini adalah paroki yang sangat memberikan perhatian kepada teman-teman penyandang disabilitas ya. Kita berikan tepuk tangan dulu, Prof. Sia, mantap. Reaction. Luar biasa.
Ya, bahkan saya dengar juga bulan Oktober atau November tahun lalu, saya belum ada di sini. Saya lewat live streaming saja. Waktu itu saya lihat Romo Gusti yang pimpin misa. Itu banyak anak-anak, saudara-saudari penyandang disabilitas yang juga dari paroki lain, bahkan dari katedral datang ikut misa di Gereja Santo Leo Agung. Itu luar biasa. Artinya kerja keras dari para pendamping ya untuk memperkenalkan, untuk membantu teman-teman UBK itu bisa menyentuh, bisa sampai kepada teman-teman di paroki lain. Dari KAJ turun ke Leo Agung malah yang menyebarkan kepada teman-teman di paroki lain. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada para pendamping. Ya, itu lalu setiap minggu hari Minggu jam 5 gitu ya. Itu ada pertemuan atau bimbingan, pokoknya adalah suatu kegiatan bersama dengan teman-teman UBK. Itu juga luar biasa ya. Berapa minggu lalu ya, 2-3 minggu lalu saya lihat itu juga ada podcast di sini dengan penyandang disabilitas. Luar biasa. Itu saya sudah 2 minggu lalu saya perkenalkan juga di pertemuan Dekanat Bekasi. Saya sampaikan bahwa kita di sini sangat concern dengan penyandang disabilitas ini. Saya katakan itu waktu pertemuan Dekanat ya. Oleh karena itu, kalau bertanya soal bagaimana tanggapan Leo Agung tentang penyandang disabilitas ini, Paroki Leo Agung sangat concern dengan teman-teman saudara-saudari, karena kita merasa bahwa mereka ini adalah saudara-saudari kita. Mereka ini tidak berbeda dengan kita. Kita harus semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi kepada semua orang teristimewa, kepada mereka yang penyandang disabilitas ini. Ya, Carlos ya, Brandon? Ya, harus semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi dengan teman-teman saudara-saudari kita yang penyandang disabilitas. Terus semangat ya teman-teman pendamping, seksi-seksi pelayanan yang memberikan perhatian khusus kepada UBK ini. Mantap. Oke, mantap. Kayaknya ini closingan yang bagus banget ya. Closingannya manis banget ya. Closingan dari Romo Raffi manis sekali. Kan kayaknya kita jadi tambah semangat ya. Dan ini saya sangat terharu sama Komsos karena Komsos sangat benar-benar terbuka sama teman-teman dengan BI UBK ini, sampai akhirnya kami dibikinkan slot khusus podcast untuk apa namanya, Brandon? Ini Holy Pep Talk UBK deh. Holy Pep Talk UBK. Jadi di backgroundnya. Ini fasilitas dari Komsos nih, Komsos benar-benar dari awal sangat membuka diri untuk kami menyebarkan awareness ini, menyebarkan kesadaran untuk inklusi dengan teman-teman UBK. Thank you ya Komsos ya. Mbak Nana, kalau Komsos dalam hal ini Brandon dan Carlos ya, kalau mereka tidak mau fasilitasi, nanti mereka urusan menikah saya yang saya akan membatasi itu. Oke. Bahaya nih lah. Kita pasti memfasilitasi kok. Kita pasti memfasilitasi. Enggak apa-apa, tenang aja, pasti. Ancamannya pernikahan. Enggak usah dicek, pasti kok, pasti. Pasti jalan. Enggak usah, bener enggak usah. Kayaknya kita udah sejam ya, Brandon ya, Carlos ya. Kenapa? Kayaknya kita udah sejam nih ngobrol-ngobrol ya. Apa ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini ada nih pertanyaan terakhir buat Bu Sinta, terakhir banget Bu Sinta. Oh, terakhir. Oke. Oke, pertanyaan terakhir untuk seksi katekese. Udah siap belum nih? Paling susah nih. Nilainya iya, nilainya 50 nih. Nilainya 50 ini. Sejauh ini perangkat seksi katekese apa yang sudah ada untuk kebutuhan sakramen para UBK Leo Agung? Wah, ini kayaknya tadi sebenarnya udah dijawab nih sama Kak Sinta ya. Nggak apa-apa, Kak Sinta diulangin lagi. Boleh ya. Mungkin ada yang ketinggalan kan, mungkin ada yang mungkin aja yang ketinggalan.
Iya, iya. Mungkin karena nanti bisa bantu tambahkan ya karena Ya. jadi untuk sakramen selama ini untuk yang teman-teman di UBK kita berusaha untuk tetap ada pendampingan bagi mereka seperti tadi yang disampaikan mengenai komuni pertama sudah ada teman tuli yang bergabung, ada Kak Lili yang bantu untuk JBI-nya gitu kan. Namun memang perlu proses ya teman-teman ya karena tidak semua teman tuli itu bisa mampu untuk berbahasa Bahasa isyarat. gitu kan ya karena kebanyakan dari mereka itu berusaha untuk baca bibir. baca bibir. Jadi kita sedang berproses, pokoknya yang penting bahwa ada pendampingan untuk mereka gitu kan. Dan ini selalu kita komunikasikan dengan orang tua apa sih sebenarnya maunya si anak maunya seperti apa, terus dari kita targetnya apa, yuk kita ketemu di titik tengah seperti apa. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman juga untuk di Krisma seperti ada selama ini teman netra yang ada di pembelajaran Krisma itu sangat dibantu oleh keluarga, oleh adiknya. Jadi selama ini sih belum ada masalah untuk teman netra ya. Tapi untuk kedepannya dari KAJ juga bantu kami untuk mengadakan pelatihan awareness bagi kami tentang kebutuhan para disabilitas ini akan ada pelatihannya lebih lanjut lagi. Jadi kami mau bertumbuh, kami belajar bersama, kami akan bertumbuh bersama melalui pelatihan yang ada. Jadinya itulah perangkat yang tadi disampaikan. Mungkin Kak Nana mau tambahkan, Kak Nana? Ya, tadi seperti Romo Raffi bilang kan disabilitas itu 3 jenis ya. 3 jenis. Yang pertama kan yang fisik, yang daksa ya, yang tangannya atau kakinya nggak ada ya. Kalau itu kan mereka bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berpikir ya dengan jadi nggak terlalu banyak perlu pendampingan. Palingan kalau offline paling perlu dibantu untuk didorong ya kursi rodanya itu ya kalau daksa. Terus kemudian yang sensorik itu kan ada mata, telinga ya. Nah kalau yang mata apalagi kalau online kita perlu dampingi mereka, misalnya ada video, kita mesti yang pendampingnya ini mesti bilang nih, oh ini sekarang videonya di dalamnya itu ada gambar orangnya lagi kecebur. Nah itu mesti ada yang dampingin terus ngasih tahu slide-nya bacaannya apa, filmnya gambarnya apa, itu ngasih tahu. Itu untuk tunanetra ya. Terus kemudian untuk tuli alat bantunya adalah juru bahasa isyarat ya. Kita udah punya juru bahasa isyarat dan kita relawan lagi pada belajar ya bahasa isyarat. Kalau yang netra kebetulan yang di paroki kita hanya 2 orang. Kalau ada Bina Iman tuh dia dibantu oleh keluarganya. Lalu yang agak effort, yang agak perlu usaha adalah yang teman-teman disabilitas intelektual yang tadi Romo bilang disabilitas. Karena mereka nggak nyanda ya, pemikirannya nggak nyanda. Jadi kita perlu banget banyak kalau boleh guru pendamping UBK atau psikolog, karena mereka yang bisa bahasanya sederhana untuk ngasih tahu, oh dosa itu apa artinya, oh ini artinya. Itu mereka perlu bahasa yang sederhana, itu pendampingannya. Nah di katekese itu kalau sakramen itulah yang diperlukan. Kalau pelajarannya katekese guru agamanya para katekesnya udah hebat. Tapi bagaimana mendampingi teman-teman ini perlu relawan untuk tadi. Kalau yang netra perlu yang untuk ngasih tahu ini gambar apa. Kalau yang rungu untuk ngasih tahu bahasa isyarat. Lalu kemudian yang intelektual untuk ngasih tahu bahasa sederhananya. Itu yang perlu kita tambah ya Kak Sinta ya. Makanya tadi seruan dari Romo untuk ayo kita jadi relawan. Apapun yang teman-teman bisa kita akan terima gitu. Karena nanti pada saatnya kita nanti UBK-nya udah banyak dan udah offline, kita udah siap. Itu teman-teman perangkat yang kita perlukan adalah sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya masing-masing. Sejauh ini kalau Bina Iman kita masukin breakout room. Jadi kalau misalnya udah yang tuli nanti akan ada juru bahasa isyarat breakout room sendiri. Untuk yang tunanetra nanti ada sendiri gitu. Jadi dibaginya berdasarkan disabilitasnya. Gitu. Itu tambahan dari saya. Banyak ternyata tambahannya ya. Banyak. Karena disabilitasnya banyak. Kebayang kan? Jadi sebenarnya inti pembicaraan dari kita hari ini tuh lebih ke mengajak umat-umat Dewa Agung supaya tidak memandang berbeda gitu ya. Iya. Biar menginklusikan. Lebih menginklusi gitu. Iya kan? Ya. Udah bangun lidah gua, udah gak terlibat-libat lagi. Karena intinya itu. Sisanya kan bakal ngalir kalau sudah inklusi terjadi gitu.
Oke, mantap. Keren banget ya Bijak sih gue. sekali ini kata-kata Om Carlos ini. Iya, Om Carlos ini luar biasa ya. Om Carlos Ada- udah cocok jadi notulen. Waduh. Oke, Jadi gitu. closingan ya. Sepertinya pertanyaan kita sudah habis. Mhm. Nah, jadi seperti itu aja. Mungkin dari UBK minta bantuan lagi ke tenaga kali ya, mungkin ya. Freezing. Iya kan ya? Oh, Iya. Mbak Nana nge-lag di saya. Saya juga. Iya, Saya benar. juga. Kenapa? Nah, tim UBK ini lebih meminta tenaga ke pengajar lagi gitu kan, pengajar atau dukungan dari umat-umat ya, supaya ikut aktif lagi. Iya, Coba lanjut kan? iya, benar banget. Carlos sudah siap bantu katanya. Jadi umat-umat jangan diminta bantuan bilangnya ya saya bantu dengan doa aja, jangan. Jangan. Kalau doa semua masuk surga itu kagak itu-itunya. Kagak itu-itunya maksudnya apa tuh, Los? Itu maksudnya kagak nggak ada tenaganya sama aja Oh iya. gitu kan. Ya kan kayak Kalau doamu eh, maksudnya harus seimbang gitu, harus seimbang, balance gitu. Ah. Ada yang doain, ada juga tenaganya gitu. iya. Doain juga tenaganya gitu. Kayak lu Les ya. Iya. Doanya perlunya Indomie ya, Los ya. Waduh. Buat tenaga itu kan. Oh, Oke. jadi Oke deh guys, ini udah suara dari bulan, katanya kita udah disuruh closing. ya, udah. Nggak bisa, kita nggak bisa cut gitu katanya. Udah gua nggak mau ngomongin lagi, ini kita udah di kontrak kita udah diputusin dari UBK karena kita nggak bisa. Oke. Nah, Ya, Apa kok sama-sama nih. iya lu udah closing deh, lu closing dah. Oke, Lu closing dah. terima kasih semuanya buat penonton Holy Pep Talk UBK yang udah dari pertama dan bakal ada selanjutnya lagi nanti. Oke, saya Carlos. Terima kasih ada Oh iya. tamu-tamu kita. Terima dulu, kasih Los. kepada maaf. Terima kasih kepada Kanana, Romo Raffi dan Kasinta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Holy Pep Talk UBK ini. Nah, untuk UBK selanjutnya hostnya bakal ada Kanana dan ntar ditemenin lagi sama Karyo ya kalau nggak salah ya. Iya, sama Mas Nah. Rio. Ditunggu. Pokoknya Seru kalian banget tungguin pokoknya. aja. Pokoknya itu seru banget deh pasti deh. Lu lihat sendiri kan Kanana tadi udah keren banget. Jadi udah deh. Oke deh guys, thank you semuanya udah nonton. Kita sign out dulu. Terima kasih semuanya dan selamat tinggal. Dadah. Dadah. Dah.